Halo semua, perkenalkan saya Keisha Ataya Asraf dari kelas 12 IPS 2 SMA Negeri 38 Jakarta. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai materi pemberontakan G30 SPKI. Poin pertama adalah sejarah pemberontakan G30 SPKI. Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau dikenal dengan G30 SPKI menjadi salah satu sejarah kelam di negara Republik Indonesia. Pada tanggal 30 September 1965 terjadi pemberontakan PKI yang terjadi di Jakarta dan Yogyakarta serta penculikan terhadap 10 perwira negara nasional Indonesia. Gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi komunis. Gerakan ini diprakarsai oleh Dipa Nusantara Aidit yang merupakan ketua dari PKI pada saat itu. DN Aidit saat itu melancarkan hasutan-hasutan kepada rakyat Indonesia untuk mendukung PKI menjadi Indonesia sebagai negara yang lebih maju. DN Aidit dinyatakan sebagai dalang dari G30 SPKI oleh pemerintah Republik Indonesia pada masa Presiden Soeharto. Gerakan ini bergerak atas perintah Letnan Kolonel Untung Syamsuri yang saat itu adalah Komandan Batalion 1 Cakrabirawa. Gerakan ini meluncur di Jakarta dan Yogyakarta, di mana gerakan ini mengincar daerah Dewan Jenderal Medan Perwira Tinggi. Gerakan di Jakarta sebenarnya bermaksud untuk menculik para jenderal dan membawanya ke lubang buaya. Namun, beberapa prajurit Cakrabirawa ada yang memutuskan untuk membunuh beberapa jenderal di tempat dia culik, yaitu diantaranya Ahmad Yani dan Karel Satswetubun, dan sisanya meninggal secara perlahan karena luka mereka di lubang buaya. Atas kejadian ini, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk dengan segera membubarkan PKI. Dan dengan sangat terpaksa, Soekarno akhirnya membubarkan PKI yang merupakan kekuatan terbesar yang mendukung gerakan Ganyang Malaysia milik Soekarno. Soekarno kemudian memerintahkan Major Jenderal Soeharto untuk membersihkan unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. Perintah itu pun dikenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret 1966, yang sesuai dengan pernyataan Soekarno berisi mengenai pengamanan diri pribadi Presiden, pengamanan jalannya pemerintahan, pengamanan ajaran Presiden, dan pengamanan wibawa Presiden. Tujuan G30 SPKI. Yang pertama, menghancurkan NKRI dan menjadikannya sebagai negara komunis. Yang kedua, menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan ingin merebut kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga, mengkomuniskan Indonesia dan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Yang keempat, mewujudkan cita-cita dari ideologi komunis yang akan membentuk pemerintah komunis sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Selain itu, tujuan didirikannya PKI adalah menggeser dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dengan komunisme. Tujuannya ini dengan cara membangkitkan perasaan revolusioner rakyat Indonesia dari kalangan buruh dan petani yang tertindas oleh kaum borjuis. PKI berusaha mendirikan negara yang berideologi komunis yang tidak sesuai dengan Pancasila. Usaha-usaha yang dilakukan PKI menemui kegagalan karena rakyat Indonesia menginginkan persatuan. Selanjutnya, ada faktor penyebab G30 SPKI. Faktor yang pertama, Angkatan Darat menolak pembentukan Angkatan Kelima. Yang kedua, Angkatan Darat menolak nasakomisasi karena hanya akan menguntungkan kedudukan PKI, yakni ajaran nasional, agama komunis. Dalam hal ini, komunis membuat banyak kerusuhan hingga menimbulkan korban jiwa yang dilakukan partai ini. Yang ketiga, Angkatan Darat menolak poros Jakarta-Peking dan konfrontasi dengan Malaysia yang hanya akan membantu Cina meluaskan semangat revolusi komunisnya di Asia Tenggara dan akan merusak hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Peristiwa G30 SPKI cukup memakan banyak korban, di antaranya Letjen TNI Ahmad Yani, Majen TNI R. Suprapto, Majen TNI MT Haryono, Brigjen TNI Siswondo Parman, Brigjen TNI DI Panjaitan, Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letu Cipir Tandean. 7 perwira TNI yang menjadi korban mendapatkan gelar pahlawan revolusi. Ada korban selamat yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution yang sebenarnya menjadi incaran dari pasukan Cakrabirawa yang sangat menginginkan untuk mengeksekusi Jenderal Abdul Haris Nasution. Tetapi, pada saat terjadinya pengepungan rumah Jenderal Abdul Haris Nasution, beliau berhasil kabur dengan memanjat tembok dan melewati rumah Dubes Irak.
Tetapi ajudan beliau, Letu Piretandean dan anak kandungnya yaitu Ade Irma Suryani menjadi korban dari kekejaman PKI. Dampak pemberontakan G30 SPKI. Ada dua dampak yang paling menonjol dari adanya peristiwa ini. Dampak yang pertama adalah dampak politik. 1. Presiden Soekarno kehilangan wibawanya di mata rakyat Indonesia. 2. Kondisi politik Indonesia semakin tidak stabil dikarenakan muncul pertentangan di dalam lembaga tinggi negara. 3. Sikap pemerintah yang belum bisa mengambil keputusan untuk dapat membubarkan PKI yang kemudian memunculkan kemarahan rakyat. Kedua, ada dampak ekonomi. 1. Inflasi tinggi diikuti dengan kenaikan harga barang yang susah untuk dikendalikan, sampai melebihi 600% setahun. 2. Pemerintah mengadakan devaluasi rupiah lama menjadi rupiah baru, yaitu Rp1000 menjadi Rp100. Yang ketiga, pemerintah menaikkan harga bahan bakar menjadi 4 kali lipat. Berikut ini merupakan foto sekaligus bukti tentang kejamnya peristiwa G30 SPKI. Di situ juga ada foto-foto dari korban yang meninggal dunia pada saat kejadian G30 SPKI. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Bye-bye semua. Cekrek.